Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Demikian sepenggal dari pujian yang baru saja kami nyanyikan, kami naikkan kepada Tuhan. Dengan demikian pula saat ini pun kami menyatakan bahwa kami siap untuk menerima sabda firman Tuhan. Kami siap untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap ditelanjangi dan dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami siap untuk diberkati oleh karena kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan. Fokuskan hati kami, pikiran kami, mata dan telinga kami ke dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Kuasai ruangan ini, kuasai sekitar gerejamu ini. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan hambamu yang jauh dari sempurna ini menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Bila Tuhan yang memakai menurut kehendak dan rencana Tuhan. Bila Tuhan yang memakai bibir, lidah, hati dan pikiran hambamu, dan segala yang nanti akan terucapkan, semuanya berasal dari Tuhan, dan kembali menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Cek. Dalam. Mike nyuwun adik. Selamat pagi. Dereng sarapan apa? Apa napa dereng? Sampun. Puji Tuhan. Dereng? Sing dereng ngacung. Ya podo, pasti sama. Tapi tidak apa-apa. Yang sudah sarapan juga tidak apa-apa. Yang belum sarapan juga tidak apa-apa. Karena yang sarapan tak tambahi porsi makanmu pagi ini dengan sarapan firman Tuhan. Sing belum sarapan yo puji Tuhan, tidak apa-apa, sarapan sik karo firman Tuhan. Dikira aku main ngejak, aku malah pengen ikut. Sehat-sehat Bapak Ibu? Puji Tuhan. Sehat? Ngono loh. Sing ora sehat mau Pak Bayu tok sehat. Sehatnya kok ragu gitu Pak Bayu. Pak Bayu meneh. Ya, masuk di bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Harus semangat. Semangatnya semangat kemerdekaan. Ya memang harusnya seperti itu. Sebab itu tema bulan Agustus ini mengakar daripada tema tahunan kita. Supaya kita tetap maju dan terus bergerak. Sebagai gereja yang mandiri, gereja yang sudah dewasa. Juga sekaligus menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Maka seperti yang saya sampaikan ke seksi ibadah kepada Pak Eko, bulan Agustus ini temanya adalah maju terus, pantang. Kenapa? Karena lek mundur cuma ada dua kemungkinan. Lek burine tembok ya mepet, lek burine liyane ya jegur. Lek mundur terus kan jegur. Makanya jangan mundur. Harus tetap maju apapun yang terjadi. Karena hidup ini tidak lepas dari yang namanya masalah. Hidup ini tidak pernah lepas dari yang namanya tantangan-tantangan kehidupan. Hidup ini tidak pernah lepas dari yang namanya ujian dan juga cobaan. Siapapun pasti akan mengalami. Mau tua, mau muda, mau anak-anak pasti mengalami.
Kayak sekarang ini anak-anak kita khususnya di lingkungan RT sini sedang mengalami ujian. Milih neng gereja apa lomba? Ternyata mereka milih lomba. Ya wis bene, mereka nanti diuji juga ndek ngene lomba, sapa sing menang. Ya toh? Hidup itu akan selalu diperhadapkan dengan tantangan, akan selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan kehidupan. Ada banyak orang yang selalu memaknai setiap tantangan masalah itu hanya dari satu sisi. Kebanyakan orang melihat masalah itu sebagai satu beban kehidupan. Kebanyakan orang melihat masalah itu sebagai sesuatu hal yang harusnya tidak terjadi. Padahal sebagaimana yang sering saya katakan bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi itu pasti punya maksud, rencana, dan tujuan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita yakin juga bahwa setiap rencana Tuhan itu pasti indah, pasti baik. Termasuk ketika Tuhan mengizinkan setiap persoalan, masalah, tantangan kehidupan, ujian dan cobaan. Saya kok yakin, saya kok percaya, walaupun itu rasanya tidak enak, tetapi itu baik untuk kita semua. Yang mungkin Tuhan bertujuan supaya kita makin bertumbuh dan dewasa di dalam iman. Yang mungkin Tuhan membuat kita semakin kuat. Yang mungkin Tuhan membuat kita semakin sabar dan lain sebagainya. Melalui setiap masalah, melalui setiap tantangan kehidupan. Tuhan selalu punya tujuan dan maksud rencana yang baik untuk menjadikan kita menjadi pribadi, menjadi manusia yang semakin baik. Namun sayangnya tidak sedikit orang yang dapat mengambil sikap dan keputusan yang tepat dalam setiap tantangan yang dihadapi. Bahkan untuk mengambil hikmah. Apa? Hikmah? Apa? Mengambil pesan moral lah aman. Dalam setiap peristiwa yang dihadapi, untuk mengambil itu saja orang kadang susah. Karena sebagian besar manusia, sebagian besar orang termasuk diantaranya orang Kristen, siji ngeluh, yang kedua paling parah nyerah. Tahap awal biasa diawali dengan keluhan. Oh alah yo ngalah yo. Piye toki? Urip kok ngene-ngene terus, diawali dengan keluhan. Kalau tidak segera disadarkan, sebagian besar dari mereka nyerah. Nyerah beda dengan berserah loh ya. Kalau berserah itu tetap semangat, tetap maju, tapi semuanya diserahkan, dipasrahkan kepada Tuhan. Kalau menyerah itu sudah putus asa. Sudah tidak mau piye-piye lagi, nggak mau gimana-gimana lagi, nyerah. Wis to Gusti pundhut nyawa kuwe. Lah itu nyerah. Beda toh? Putus asa. Sebab itu saya memberi judul khotbah pada pagi ini, jangan pernah menyerah. Nah, sebelum lanjut ke dalam poin-poinnya, mari kita buka terlebih dahulu firman Tuhan kita, nats firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Tawarikh. Ayo kono bingung golek Tawarikh toh? Ora tau buka kitab, ayo di Perjanjian Baru. Setelah kisah para rasul. Ono sing goleki yo ning ngene kisah para rasul. Yo ngalah yo. 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Sampun? Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Tawarikh pasal yang ke-20
ayat yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan ke-15. Saya akan bacakan, silakan disimak. Dengan judul perikop, kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Siap? Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hesezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jamaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jamaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Raja Yosafat, Raja Yehuda diperhadapkan dengan satu masalah, dengan satu tantangan, di mana ia diserang oleh Moab dan juga Amon. Sekelompok laskar besar datang untuk menyerang mereka, sementara jumlah perbandingan pasukannya kalah jauh. Walaupun pada akhirnya di akhir cerita itu seperti apa yang Tuhan janjikan, bahkan bahwa mereka akhirnya menang. Bahkan negara-negara, bangsa-bangsa di sekitarnya dengar berita itu, bahwa Allah turut berperang melawan Yosafat, dan mereka semua takut, gak enek sing wani nyerang Yehuda lagi. Tetapi mari kita ambil hikmat dari setiap persoalan yang dihadapi oleh Raja Yosafat dan juga penduduk Yehuda. Apa yang bisa kita petik? Apa yang bisa kita simpulkan?
Apa yang bisa kita dapatkan tentang hal jangan menyerah? Dan saya mencatat ada 4. Biasanya telu toh. Telu sejam toh. 4. Berarti sejam setengah. Naik kuat aku nih. Iki hawane wis kudu watuk. Ada 4 supaya kita tidak mudah menyerah, belajar dari pengalaman Yosafat. Mari kita lihat kembali dalam ayat yang kedua. Tersiarlah kabar kepada Yosafat bahwa firman Tuhan berkata, datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat suatu laskar yang besar datang dan lain sebagainya itu. Diberitahukan di sana sedang diserang. Ada kabar baik apa kabar buruk? Kabar baik apa kabar buruk? Kabar. Dalam kehidupan kita, ya, tidak semua yang kita dengar itu baik untuk kita. Dalam kehidupan kita, tidak semua berita itu baik untuk kita terima. Betul? Ada yang kabar baik memang, tapi ada kabar yang buruk. Termasuk di dalam menghadapi tantangan masalah ujian kehidupan. Tidak sedikit dari kita yang memiliki sahabat, tidak sedikit dari kita yang memiliki teman curhat. Betul? Betul? Sebagian dari panjenengan curhat neng pendeta nih, neng gembala nih. Betul? Tetapi tidak semua yang disampaikan itu baik dan benar untuk dilakukan. Maka saya pernah katakan bahwa hati-hati milih teman cerita. Yang paling bener ya cerita karo pasanganmu. Pak, nah aku gak duwe pasangan piye golek. Bingung. Pak Bayu meneh ora. Aku ora ngomong Pak Bayu, Pak Batiar lho, Pak. Sing nom-nom kuwi lho maksude sing urung nikah. Pak Bayu wae, Pak. Aku gak lho, Pak. Pak Batiar lho. Artinya berhati-hatilah di dalam memilih teman untuk bercerita, karena kalau salah bisa jadi kita salah mendengar, maka akan berdampak pula kepada setiap sikap dan keputusan kita. Sebab itu saya mencatat dari pengalaman Yosua, harus selektif mendengar, selektif menerima kabar dan berita, supaya kita tidak jatuh ke dalam kepanikan, kemudian kita menyerah. Masih ingat tentang 10 pengintai dan Musa? Untungnya Musa mendengarkan. Dari 10 orang itu hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Sing 8 ngomongnya digedek-gedek nih. Yang dikatakan hal-hal yang menakutkan supaya Israel mundur. Nyerah sajalah, kita nggak mampu. Ampun bos, nggak kuat bos. Wongnya gede-gede bos. Nyerah aku. Wes mending mundur. Bersyukurlah Musa mendengarkan kabar yang baik dari Yosua dan Kaleb. Bahwa ora apa-apa. Aman bos. Karena kita punya bos yang lebih besar bos. Maju bos. Apa yang terjadi? Apakah Israel kalah? Apakah Musa dan rombongan dan pasukannya kalah? Tidak. Maka selektiflah di dalam mendengarkan. Jangan semua berita diterima mentah-mentah. Ya, tidak semua berita yang kita dengar tentang apapun, tentang gereja lah, tentang gembalamu lah, tentang perancangmu lah, tentang sesama jemaat lah. Belum tentu setiap berita yang kita dengar itu baik. Belum tentu semua berita yang kita dengar itu perlu untuk kita dengar. Maka selektiflah di dalam mendengarkan. Karena pada akhirnya pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tetapi kalau saya boleh menyarankan, dengarkanlah yang baik
Dengarkanlah segala sesuatu yang bersandar pada kebenaran Alkitab. Dengarkanlah segala sesuatu yang menguatkan. Makanya lek dijak gosip koncone, lek dijak gosip tonggone, lek dijak gosip koncone gereja, koncone kerja, siapapun, ora usah dirungokni. Apa meneh ditanggapi. Yang namanya gosip. Digosok semakin jenengan tanggapi, semakin jenengan responi, semakin sip. Lembok mulai dari jam 2 siang sampai jam 9 malam ora selesai. Mulai dari bahas ora Pak Bayu, Pak Tuk, iso tekan Pak Reto, ora Pak Bayu lho. Iso sampai kemana-mana. Dan percayalah itu berdosa. Ketika kita membicarakan keburukan orang lain, itu berdosa. Kalaupun toh tidak berdosa, nyuwun sewu saya tanya, untungnya nggo jenengan apa? Kalau sampai jenengan tahu elek Pak Eko, jenengan tahu elek Pak Siono, untungnya nggo jenengan apa? Yang ada Anda hanya membuang-buang waktu untuk mendengarkan sesuatu yang tidak perlu Anda dengarkan. Oke? Sing gosip, sing menceritakan ya oleh dosa, sing ngrungokne apa meneh nanggapi ya oleh dosa. Lah terus untungnya apa? Oleh kon gosipe kuat, ngomongne tanggane kuat. Ya toh? Lek ibu-ibu gak nongkrong, tetapi nonggo. Lek bapak-bapak kan nongkrong. Nek sego kucing nongkrong nek pas kamling ibu-ibu apa nonggo. Halo? Nganti lali jemput anake sekolah. Nganti lali anake mau wis makan siang apa durung, lewat sore anake mau wis adus apa urung lali. Jajal kon PA, rembukan masalah bab firman Tuhan. Yang datang kemarin berapa PA Pak Eko? Berapa? Berapa Pak Eko? Berapa? Gak krungu. Sing banter. Angel pas kon ngrungokne firman Tuhan. Kon rembukan, ngobrol, tanya jawab tentang firman Tuhan kok angel, mending lek ngomongne wong jam-jaman kok ya kuat. Gumun to? Gumun apa mboten? Lah aku ya rak gumun. Karena apa? Manusia pada dasarnya senengane ngrungokne hal-hal yang ia sukai. Sayangnya tidak semua manusia, khususnya orang Kristen, suka mendengarkan firman Tuhan. Suka bercakap-cakap, ngobrol, tanya jawab tentang firman Tuhan. Nyuwun sewu, kalaupun tidak dosa, waktumu mubadir, waktumu terbuang sia-sia, nggak ada untungnya. Kalaupun ora dosa loh ya, karena saya bukan Tuhan. Yang mau, oh kamu dosa, aku duduk Tuhan. Tapi segala sesuatu yang sia-sia ya pasti berdosa. Ngapain? Oke? Hindari segala omong kosong yang kita dengarkan. Pak, ya ora penak lek ora dirungokne, Pak, mosok aku kudu nyingkri kancaku lagi ngomong, ya ora apa-apa. Rungokno tok wae ora usah mbok tanggepi. Ning lek wis menyita banyak waktumu, kudune jam balik kerja wis tekan omah, dadak ngrungokne ngomong. Aku meh balik, wetengku luwe. Wetengku ngeleh. Hindari. Jangan dituruti. Keterusan. Buang-buang waktu. Oke? Hanya jemaat Kembang Harum sing ngrungokne khotbah sejam kuat. Gitu? Anak saya kayak kemarin minggu, saya sesungguhnya minggu kemarin agak kurang enak badan, jadi ikut baik tidak selama biasanya. Pikirku, ya baguslah pulang cepat gitu. Nih ya selalu ada saja yang tanya, Pak kok dengerin khotbah dulu tuh Pak, loh malah njaluk suwi. Berarti jemaat Kembang Harum jos, senengane ngrungokne firman Tuhan. Nah, gitu ta, amin dak? Amin dak? Nek tukar mimbar kok mesti ana sahabat wae. Pak pendeta kok khotbah suwi kok mesti ngono ya? Apa mungkin sungkan karo aku ya? Ngopo lah? Pakailah telingamu untuk sesuatu yang bermanfaat. Dengarkanlah yang baik-baik supaya tidak menyesatkan hidupmu. Supaya engkau tidak menjadi mudah panik. Dan bisa menyerah dengan kehidupan. Hati-hati lek curhat.
Sekali kita pesan nih, hati-hati lek curhat. Curhat sing paling aman iki curhat ning ngene sapa? Curhat ning ngene sapa? Gusti Yesus. Tapi Pak, kan ora dijawab, ora nek wujude, Pak. Ya berarti imanmu tekan kono. Kayak Thomas kayak tau, ora percaya. Kamu tidak percaya kalau kamu belum melihat, akhirnya cucuk macut. Oh iya bener Tuhan, telat. Iman itu artinya percaya tanpa melihat. Jangan percaya Gusti Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, percaya? Emang orang yang pernah lihat? Orang yang pernah ketemu? Salim? Wujudnya kan ada yang pernah lihat, tapi ada percaya, nah itulah iman. Dan maka ketika engkau curhat dengan Tuhan walaupun tidak terlihat wujudnya, percaya saja bahwa Tuhan pasti akan mendengar. Menangis jerit-jerit, ya paling sing bribsenen kan tanggane iki ngopo tengah wengi jerit-jerit. Ya lek iso rada diempet jerit-jerit, nangis tok ora apa-apa. Hati-hati. Satu, selektif di dalam mendengar. Yang kedua, supaya tidak mudah menyerah, apa yang harus kita lakukan? Ayat 3 dan 4 selanjutnya. Yosafat menjadi takut. Ingat, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota dan Yehuda untuk mencari Tuhan. Garis bawahi kalimat pertama dalam ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut. Yosafat menjadi takut. Karena dia mendengar hal yang buruk diterima mentah-mentah, maka takutlah ia. Itu orang, cerminan orang, ciri orang sing kesusunan, yang mudah bereaksi. Lah istilah yang beberapa minggu lalu saya sampaikan itu sumbune pendek. Tahu sumbu pendek? Masih ingat? Sumbu tahu sumbu? Nyumet mercon kae, lek sumbune pendek. Nah, durung jenengan melayu, bar disumet durung melayu bledos dhisik. Karena sumbunya. Oleh sebab itu, jangan terburu-buru untuk bereaksi. Supaya engkau tidak menjadi takut, supaya engkau tidak menjadi khawatir, supaya engkau tidak menjadi panik. Sebab ketika kita mendengar sesuatu, khususnya yang buruk, kemudian kita cepat bereaksi, maka yang terjadi adalah kepanikan. Lek wis panik kira-kira mengambil keputusan tepat apa mboten? Ya pasti ora wong panik. Kemarin Jumat kalau tidak salah sedikit menyinggung tentang hal itu. Tentang hal penipuan. Sing dibahas apa mlayune nek apa biasa toh? Tapi nyambung. Ada banyak korban penipuan. Mulai dari penipuan yang beritanya bagus sampai penipuan yang beritanya jelek. Beritanya bagus apa? Dapat WhatsApp atau telepon. Selamat Anda memenangkan hadiah utama undian bank sebesar apa? Undian bukan undian bank, undian Indosat misalkan. Undian Telkomsel sebesar 15 juta. Ujung-ujungnya apa? Disuruh ke ATM. Terus disuruh masukkan nomor rekening padahal ditransfer ke orang itu. Bu, Pak, maaf anak jenengan sekolah. Ini kecelakaan di sekolah, jatuh. Panik. Ini butuh penanganan secepatnya. Tolong transfer ke sini, betul? Kata orang itu hipnotis. Betul? Setuju? Setuju? Saya tidak. Itu orang yang cepat mudah bereaksi. Akhirnya panik. Entuk duit akeh. Panik. Ada satu teman dua tingkat di bawah saya di STBI angkatan 2019, sekarang pelayanan di Batam. Ketipu 3 juta. Gara-gara itu, hadiah itu. Pak Bayu hampir panik beberapa tahun yang lalu. Untung pas naik gereja.
tak tampani teleponnya. Saya didogi-dogikan. Karena ketika ditanya, Bapak punya rekening bank? Oh ada. Kan kemarin Jumat tak cerita itu. Rekening banknya apa Pak? Loh, Anda mau apa? Saya BRI punya, BNI punya, BCA punya, Mandiri punya, semuanya saya punya. Saya diguguk-guguk nih malah. Lah wong ki jane niat kayak hadiah apa ora gitu kan. Dan itu sering seperti itu. Kuncinya apa? Jangan mudah bereaksi. Puji Tuhan, saking senenge. Apa mana pas lagi gak duit duit. Rung bayaran pisan. Sopo sing ra seneng? Jangan mudah bereaksi, jangan cepat bereaksi, jangan terburu-buru. Ketika masalah, ujian, cobaan menghadang hidup kita, ojo kesusu. Yang cepat itu belum tentu tepat. Pak, tapi masalah harus segera diselesaikan. Iya, tapi tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan segera. Karena oleh kesusu, kalau keburu-buru hasilnya tidak pasti. Kayak contoh yang bertahun-tahun lalu pernah tak contoh nih. Pernah goleki peniti. Pernah goleki jarum. Pas butuh nemu napa boten? Pas butuh nemu napa boten? Lah pas ra butuh pas nyapu, lah peniti nek kene. Ana sing lah peniti nek nggone korden. Ana wae peniti nek ndi jebul. Kenapa? Karena ketika kita butuh kesusu apa meneh anake sambat meh budal sekolah, Bu, katokku mlorot, nah ngono kae. Kayak Alfa kemarin sekolah. Celana olahraganya itu kan molor di peniti ini, dijemput yangkungnya. Kok lari sambil goceki celana gitu, dilihat ternyata napa peniti ini cepot. Walah, iki anake sapa to? Anake Pak Pendeta di Kembang Arum, ya ampun. Jemaate sapa ngono kuwi? Bu, kataku melorot. Wis dipeniti dhisik golek muter ndak ketemu penitinya. Begitu anake budal, walah lah iki mak padahal liwat kene lho. Kok ya ra ndelok peniti. Ibu saya hobinya koleksi peniti. Tapi kebalikannya. Dikasih peniti sama mencolot-mencolot ibu. Apik pokok. Ya dah? Karena apa? Kesusu. Terburu, Bu. Ketika mendengar sesuatu, baik itu kabar baik, baik itu omongan yang tidak baik, dengar dulu, cari dulu kebenarannya, pikirkan baik-baik, baru kemudian bereaksi atau ambil tindakan. Pak Batiar, jarine Pak Eko ini, anu toh, jenengan jarine ndak digoleki wong kantoran, Pak. Jarine tek nggawa duit kantor. Jare sapa kuwi? Dia kok omahe kondi? Terne aku. Walah, urung tentu bener. Jarke tinggal mancing lah wis, Pak. Lumayan iwake nek pastori. Gitu. Mending malah migunani malahan. Jangan mudah bereaksi. Dengarkan dulu. Pikirkan dulu baik-baik. Ojo kesusunan. Emosinya didulukan. Yang terjadi justru tidak baik. Sebab tindakan yang dilakukan dengan buru-buru tidak menjamin berhasil. Malah yang terjadi sebaliknya bisa merugikan. Sebab itu miliki respon yang benar dan tepat. Bukan cepat atau tidak selalu cepat. Sebab yang cepat belum tentu tepat, tetapi yang tepat bisa jadi menyelesaikan masalah dengan cepat. Oke? Ojo jangan terburu-buru. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Setelah itu apa yang Yosafat lakukan? Untungnya dia njur mikir. Aku kudu ning ndi, dia mikir. Maka dia langsung berseru kepada Tuhan dan mengajak semua orang-orang atau kaum atau bangsa atau penduduk Yehuda untuk berseru kepada. Yang ketiga, supaya tidak mudah menyerah. Jangan pernah lelah untuk mencari Tuhan. Jangan pernah lelah untuk mencari Tuhan. Ketika engkau diperhadapkan dengan satu masalah yang berat apalagi, golek ono Tuhan. Tapi namanya saja jangan pernah lelah, ya artinya ono masalah, carilah Tuhan. Aja kok Yosafat ketika krungu kabar elek, meh diserang, lagi golek Tuhan. Sebab itu jangan pernah lelah mencari Tuhan. Saya pernah katakan bahwa tidak semua masalah itu ada solusinya. Karena sebagian masalah cukup didiamkan, engkau barbar dewi. Ada banyak orang yang mentok gak ngerti kudu piye roh bar, roh kelewat. Ya toh? Ya enggak? Pernah enggak ngalami gitu? Duh, ora duwe solusine kudu duwe, kudu kerja luwih keras. Rono ganti bulan wisan. Nampa bayaran meneh. Lah masalah sing wingi ora ana solusine, ya karena memang tidak semua masalah harus ada solusi. Betul tak? Dan tidak semua masalah dapat kita tangani. Nah, itu pasti. Tidak semua masalah dapat kita tangani. Sebab ada banyak hal yang seringkali kita tidak tahu dan tidak mampu harus bagaimana. Makanya, datanglah pada Tuhan. Carilah Tuhan. Dengan tanpa Dungo sing sregep. Ono ora ono masalah. Ojo mung pas enek masalah dungo. Lho Pak, jarine kalau ada masalah datang pada Tuhan. Betul. Tetapi seringkali kita, manusia, datang hanya saat Tian tahu Simon, Mas Simon. Srowegep to dhisik pelayanan. Supaya apa? Golekne gawean. Entuk apa? Entuk jodoh. Jodohnya malah gak seiman kok. Ketika dapat pekerjaan hilang. Berarti datang kepada Tuhan hanya saat yen wis entuk sing dikarepne ngilang. Bar kuwi apa yang dia dapat? Ora entuk apa-apa. Zong. Karena dia mencari Tuhan yang saat itu saja. Ya. Sayangnya Tuhan itu bukan seperti kita. Yang seringkali sudah tahu dimanfaatnya neng tetap manut we. Manusia kan gitu. Wes ngerti dimanfaatnya panggah we. Wes ngerti dimanfaatnya nyingkri yo. Karena masih ada banyak orang yang lebih butuh. Membutuhkan pertolongan kita walaupun kita sendiri juga seringkali kurang. Walaupun kita juga seringkali ada dalam keterbatasan. Tapi ada banyak orang yang lebih layak untuk kita tolong. Datanglah pada Tuhan tanpa jemu, tanpa lelah. Jangan pernah putus asa walaupun banyak doa yang mungkin saja belum terjawab. Tetap ndonga, percuma apa Pak ndonga ora tau dijawab. Kosek loh. Sing sabar. Yang sabar. Kan kata pengkhotbah kan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Maka yang sabar. Menurut kita cepat itu baik Pak. Lebih cepat doa saya dijawab itu lebih baik. Alek menurut Tuhan orang ngono mau apa? Padahal Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita. Kapan waktunya dan kapan saatnya.
Saya pernah katakan, ketika seruan doamu minta tolong kepada Tuhan belum terjawab, tandanya apa? Tandanya apa? Apa pasti? Kalau pasti berdoa minta tolong kepada Tuhan tapi belum terjawab, tandanya apa? Kalau saya boleh menerjemahkan, Sri, awakmu jek mampu. Lakonono sik. Engko lek wis gak kuat, tak tulung. Itu tandanya. Ketika doamu minta tolong belum terjawab, tandanya Tuhan melihat bahwa engkau masih mampu menyelesaikan dan bertahan dalam situasi itu. Hingga sampai saatnya Tuhan melihat, oh oke, kamu sudah tidak mampu, tak tangkap. Makanya kan yang seringkali juga saya ulang-ulangi, ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan, juga pasti jenengan apal, bahwa ketika engkau jatuh tidak akan dibiarkan sampai jatuh. Iya jatuh, tapi orang geletak. Orang sampai geletak, orang sampai terkapar. Jatuh enggak? Jatuh. Tapi tidak sampai maka carilah Tuhan. Teruslah datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup. Dia sanggup. Tahu lagi tuh? Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Kira? Karena hanya Tuhan yang sanggup. Yesaya 55 ayat 6. Carilah dia selama ia berkenan untuk ditemui. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Makanya jangan pernah lelah untuk datang kepada yang keempat. Ayat 12. Ini seruan Yosafat. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, yaitu Amon dan Moab? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Ia mengeluhkan tentang kelemahannya, keterbatasannya. Yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ketika ia melihat pasukannya jumlahnya lebih banyak, lebih besar, lebih komplit mungkin persenjataannya, maka takutlah ia. Tetapi Yosafat berkata, tapi mata kami tertuju mengajarkan kepada kita apa? Ini kalimat yang mungkin seringkali disampaikan oleh banyak pengkhotbah. Fokus itu jangan pada masalahnya, tapi pada Tuhan. Kebanyakan manusia itu fokus pada masalah, tapi ia lupa bahwa ia punya Tuhan yang menguatkan. Ya toh? Angel pak, jenenge masalah ning ngarepe mripat tok mosok ra entuk disawang ra entuk. Saya tahu itu sulit. Tapi mari terus belajar dan membiasakan diri untuk fokus pada Tuhan. Mangkane to, urip iki sing cedhak Gusti. Hidup itu sing deket Tuhan dan fokusmu Tuhan, ora mau masalah. Karena ketika kita hanya fokus kepada masalah, yang terjadi masalah bukan selesai, bahkan akan membesar. Minimal yang terjadi adalah membebani kita, gawe stres, gawe tekanan darah tingginya mudak terus. Kayak sapa? Lah aku kan mergo lara untu karo keturunan. Ya karo mikirnya jenengan. Ora guyon. Mbah kongku sedo karena darah tinggi terus kena serangan jantung. Mbah Kanang, bapakku hipertensi akut. Anaknya ya ora mungkin lolos. Wah, tian guyu aku kemarin. Darah tinggi. Ngombe obat.
Walah le umur bucik semono gitu. Ora ndongakne elek tapi siap-siap wae. Maksud siap-siap itu mending waspada dari sekarang, biasakan pola hidup yang sehat. Nah, ngono maksudku itu waspada tuh. Karena kita ini punya bakat dan riwayat. Wes cukup aku we. Kamu aja ya, Nang. Oke. Karena terlalu fokus pada masalah, hidup justru akan merasa semakin terbeban. Urepi rasane wabot, hawane sambat we. Kenapa? Karena fokusnya mau masalah, lupa sama Tuhan ya. Napa gereja ora maju-maju? Mutek nek kono ya masalahnya. Dan fokus menyelesaikan masalah itu. Sudah dibahas liyane duit, sudah dibahas liyane kegiatan. Kegiatan lebar dibahas ditekoni ora apa-apa, dibahas tok, jame diubah. Sing kegiatane kudu dingenekne, dingonokne, usul segala macam. Oke, ditampung ketika dilaksanakan ya ora nek sing mangkat. Itu namanya Anda terlalu menyibukkan diri dengan masalah. Ning ketika diajak fokus kepada Tuhan, yuk kita kerjakan bersama-sama, kebanyakan mundur. Jemaat liya, gereja liya. Kembang Harum kan sergep ya? Gitu? Wah lemes men. Ini tuh di streaming loh, mbok sing rada nyenengne pendengar ngono lho. Amin ngono lho. Jadi ben wong iki krungune Jemaat Kembang Harum semangat ngono lho. Anda yang bisa menjawab dalam hati. Ya. Piye Pak carane ben fokus kepada Tuhan bukan masalah? Dekat sama Tuhan. Semakin dekat hidup pada Tuhan. Orang mau cukup donga tok tiap hari lo ya. Awang latah kayak donga tiap hari iso kok. Jadi orang mau cuma maca kitab dihafalne tok lo ya. Lah wong iblis wae hafal kok Alkitab. Ketika iblis datang mencobai Yesus setelah Yesus berpuasa 40 hari. Dalam setiap ujian cobaan yang disampaikan kepada Yesus selalu diawali dengan sebab ada tertulis. Lho iblis wae hafal karo firman Tuhan, masa wong Kristen ora? Ning ora mun cukup dihafalne lho. Bedanya adalah orang Kristen, orang percaya harusnya melakukan, tetapi iblis kan enggak mau hafal. Iblis hafal kitab, wong Kristen maca kitab enggak? Ayo tak tanya lagi. Hah? Boten. Dong-dong ngajian. Cik dong-dongan. Iblis nyawangnya gede-gede kuwi. Yo menungso jubel luwih parah timbang aku lah kan. Tetapi pada saat kita fokus pada Tuhan, yang kita dapat adalah pengharapan, penghiburan, dan bahkan jalan keluar dari setiap masalah kita. Oleh sebab itu, jalanilah hidup dengan berfokus pada Tuhan dan mata yang tertuju pada Kristus. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yosafat dalam ayat 12 kalimat yang terakhir. Tetapi mataku tertuju pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, jangan menyerah. Jangan menyerah, Nje. Apapun masalahnya jangan menyerah, Nje. Kembang Harum mau seperti apapun jangan menyerah ya. Ora kondangan Pak Bayu. Pak Bayu meneh. Padahal aku berusaha gak ngeliat kau loh. Mungkin terlalu sayangnya aku karo Pak Bayu ya. Ya, jangan nyerah ya. Apapun yang terjadi jangan menyerah, sebab masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan kok. Tuhan yang sama yang sudah menolong kita kemarin, Tuhan yang sama yang akan menolong kita hari ini, dan Tuhan yang sama yang akan menolong kita esok dan seterusnya. Jangan nyerah. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Dengarkan yang baik-baik, saring, difilter. Omongkan yang baik-baik, ojo kesusu, jangan mudah bereaksi. Cermati dulu, pikirkan dulu, cari kebenarannya dulu.
Carilah Tuhan dan janganlah mencari Tuhan. Fokus pada Tuhan. Aja mung fokus karo masalah uripmu. Banyak orang Kristen yang akhirnya undur dari Tuhan. Karena apa? Karena apa? Terlalu fokus pada tak tutup. Pernah dengar ketika ada orang diajak ke gereja, yuk nek gereja yuk. Jawabannya apa? Sik toh. Masalahku jek wakeh, pikiranku wakeh iki. Nek gereja, aja malah ora nek gereja. Aku jek judek pikiranku wakeh nek gereja. Kalau engkau tidak mau disebut fokus pada masalahmu, carilah Tuhan. Masalah tidak menghalangi kita untuk menghadap Tuhan. Masalah jangan sampai menghalangi kita untuk menyembah Tuhan. Masalah jangan menghalangi kita untuk berdoa. Kok ora tau ketok donga, ngapa to? Cek isin aku karo Tuhan. Lah napa? Dosaku, masalahku terlalu akeh, donga. Aja malah menjauh. Ya. Dengan Anda menjauh dari Tuhan, dengan Anda menjauh dari persekutuan, tidak akan membuat masalahmu selesai. Yang ada, engkau semakin dihancurkan oleh kejahatan-kejahatan. Orang yang jauh dari Tuhan akan semakin mudah diserang oleh iblis, lewat ketakutan, lewat kekhawatiran, dan banyak hal lain. Maka apapun masalahmu, dekatlah kepada Tuhan. Dan jangan pernah jangan menyerah. Itu bukan lagu pujian. Itu lagu nih The Nasib. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapak kami surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus-Mu yang menuntun hati setiap kami semuanya. Dan juga hidup kami mengarah tertuju fokus hanya kepada Tuhan. Engkau yang berkarya, Engkau yang memberkati setiap kami yang mendengarkan dengan penuh sukacita, menerimanya dalam hati dan melakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.